Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, berikutnya kami bersama calon Gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 1, Darius Gewilong Gepse, yang berpasangan dengan Yusak Yaluo, akan menyampaikan visi, misi maupun program dari kedua pasangan ini. Silakan Pak Darius. Selamat pagi para pendengar di seluruh pelosok Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk semua yang berada di Provinsi Papua Selatan. Tak lupa saya menyapa semua saudara-saudaraku saya dari Merauke, Bopendigul, Mapi dan Asmat. Hari ini, pagi ini, saya calon Gubernur Papua Selatan memperkenalkan diri saya, Darius Gewilong Gepse, dan saudara saya Yusak Yaluo, Wakil Gubernur Papua Selatan nomor urut 1. Terima kasih para moderator Stasiun RRI Merauke. Kami menyampaikan visi misi program kami sebagai kerangka awal dari Provinsi Papua Selatan. Misi kami maju, bertumbuh dan berkembang secara setara dengan keunggulan potensi komparatif wilayah di Provinsi Papua Selatan. Misi kami yang diemban mewujudkan daerah otonom Papua Selatan sebagai kawasan persemakmuran dari 4 unsur stakeholder, yaitu Merauke, Bopendigul, Mapi dan Asmat, dan Papua lain serta pengujung Nusantara yang berada di Provinsi Papua Selatan. Program kami yang kami akan, apabila kami terpilih jadi dari Gubernur Papua Selatan, untuk mendukung visi kami, maka kami memiliki program-program sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dengan prinsip good government, dan memberikan kepastian hukum untuk program pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi dengan lebih memprioritaskan kualitas sumber daya manusia pendidik yang berasal dari daerah lokal di daerah terpencil di Provinsi Papua Selatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan dan Wakil Gubernur Papua Selatan, yakni Darius Gewilong Gepse dan Yusak Yaluo. Yang keempat, pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi daerah dan kearifan lokal di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di Merauke, Bopendigul, Mapi dan Asmat. Yang kelima, pembangunan infrastruktur yang menunjang transportasi antar daerah dengan membuka akses darat, laut dan udara di Provinsi Papua Selatan. Tujuannya hanya satu, hanya untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka yang kelima ini sangat penting untuk daerah Provinsi Papua Selatan awal yang nanti kita akan programkan apabila kami dua terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Darius Gewilong Gepse dan Yusak Yaluo. Ya, mungkin inilah 5
program kami yang akan kami embang apabila kami dua terpilih. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk para penggemar RRI di Papua Selatan di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Darius, dari pemaparan visi misi maupun juga program yang tadi Anda sampaikan, kita mencatat ada beberapa persoalan di Papua Selatan ini yang juga belum diselesaikan ataupun ditangani dengan serius. Yang pertama mengenai sumber daya alam kita. Papua Selatan ini kita tahu bahwa Merauke dengan pertaniannya, Asmat dengan juga potensi ikannya, Bovendigul dengan perkebunannya, dan MAPI juga dengan perikanannya. Jika Anda berdua terpilih, apa program Anda atau apa strategi Anda untuk mengelola sumber daya alam kita yang besar ini demi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan? Baik, iya, ini sesuai dengan program kami. Ini kan ada program swasembada pangan, khususnya untuk kami di Provinsi Papua Selatan, dan titik koordinatnya ada di Kabupaten Merauke dan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Program swasembada pangan ini sangat cocok untuk mendorong ekonomi masyarakat. Ya, karena di saat-saat ini saya baru kembali dari Asmat. Apa yang menjadi masalah untuk kami punya saudara-saudara yang ada di pelosok tanah Papua Selatan ini, yang pertama sekali itu adalah ekonomi. Makanya untuk ekonomi ini yang kami akan dorong itu akan dukung program pemerintah pusat, yaitu swasembada pangan, agar semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan ini, agar ekonomi mereka itu bisa ya memperkuat untuk mereka bisa hidup di daerah masing-masing. Ya, swasembada pangan ini kan ini di daerah Kabupaten Merauke, tapi bukan Merauke saja. Kemarin saja di Asmat itu saya tempuh ada 4 titik. 4 titik ini sangat cocok untuk pertanian dan perikanan tadi itu sangat cocok, dan itu yang kita mendorong apabila kami dua terpilih. Dan ini kalau khusus untuk Asmat ya, sesuai dengan hasil pemantauan saya melihat ini memang Asmat ini perlu didorong, karena ini salah satu ya masyarakat kita sangat membutuhkan, terutama pertanian ini dengan perikanan, karena perikanan ini mereka punya dari kondisi alam saja itu bersungai-sungainya banyak, dan ini sungai-sungai ini sudah tentu bahwa sumber daya alam yang ada itu sudah tentu adalah ikan. Kemudian pertanian juga, walaupun mereka punya daerah lumpur, tetapi kan ada tanah-tanah yang bisa digarap untuk dijadikan untuk pertanian ada. Mereka juga kemarin mengusul Bapak, kalau bisa Bapak terpilih tolong dukung kami dengan pertanian. Nah, inilah yang saya tetap akan dukung untuk Asmat. Saya belum ke MAPI, tapi MAPI punya wilayah juga ada di bagian darat untuk pertanian. Itu juga kami akan dorong dia. Juga sama perikanan juga. Ya, mereka walaupun hidupnya di rawa-rawa, tetapi ada punya sumber ikan juga yang perlu kita akan dorong. Kemudian Bovendigul ini memang dia itu khusus untuk kedepannya itu tanaman keras ya, terutama macam karet, buah-buahan ya, terus sekarang ini kan sudah kelapa sawit ya, itu sudah menjadi ya program utama dari pihak dari pemerintah pusat. Tetapi kami untuk daerah, untuk Provinsi Papua Selatan, tetap kami akan melihat komoditi-komoditi apa yang cocok untuk masyarakat di Bovendigul, itu yang nanti kami akan dorong untuk, karena ini semua ini adalah kebutuhan hidup. Ya, bagaimana hidup mereka ini kami menunjang dengan program-program kami ini. Kemudian dari itu, satu yang nanti kami akan buat itu adalah bagaimana pemasarannya. Ini menjadi kendala besar untuk seluruh wilayah di Provinsi Papua Selatan, khusus untuk perikanan. Perikanan dulu, saya salah satu mantan kepala kampung dari Wanam. Ya, dulu Jayanti Group membuka perikanan.
saya melihat itu dari yang uang yang kecil itu 500 yang warna hijau-hijau itu dia berubah jadi warna merah, jadi 100.000. Jadi ini ada perubahan hidup, ada peningkatan karena didorong oleh suatu perusahaan. Akhirnya perikanan ini dari hasil-hasil masyarakat yang ada di sekitar Pulau Kimam, Asmat, ya Mapi, sekitar pinggiran pantai ini, ya termasuk Merauke juga, mereka sangat puas dengan apa yang Jayanti sudah. Tetapi karena perusahaan ini sudah tutup, maka sekarang ini kan sudah tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Satu saja yang saya mau minta untuk pemerintah pusat, moratorium tentang perusahaan ikan ini kalau bisa dibuka kembali untuk kami, khusus untuk Provinsi Papua Selatan ke depan. Baik, Pak Darius, kita tahu bahwa pembangunan sumber daya manusia kita di wilayah selatan juga ini masih menjadi masalah. Jika Pak Darius dan Yusak Yalo terpilih, bagaimana konsep pembangunan sumber daya manusia kita yang ada di Papua Selatan? Ya, menyangkut berbicara masalah SDM itu adalah ini salah satu manajemen kemanusiaan, di mana manusia proses itu mulai dari rahim ibu, lahir, jadi kanak-kanak, dewasa hingga sampai tua. Kematian saja yang bisa mengakhiri seluruh aktivitas manajemen itu. Iya, ini salah satu yang nanti kami akan dorong dalam program kita apabila kami dua terpilih. Iya, kami akan mulai itu dengan sistem pola asrama, pendidikan pola asrama dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Ya, asrama-asrama untuk kami punya saudara-saudara tetap kami akan bangun di setiap titik kabupaten. Nah, baik Pak Darius, pembangunan sumber daya manusia berkaitan erat dengan pendidikan dan juga kesehatan. Kita tahu persoalan pendidikan dan kesehatan juga di wilayah Papua Selatan masih menimbulkan masalah yang belum juga terselesaikan dengan baik. Kalau Anda dan pasangan terpilih, bagaimana Anda melihat pembangunan pendidikan dan kesehatan untuk menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas yang maju di wilayah Papua Selatan? Ya, untuk pertama saya mulai dari pendidikan ya. Ya, pendidikan tadi kan saya sudah bilang bahwa kita akan mulai dari pola asrama ya, untuk mendidik kita punya bukan hanya anak-anak saja, tetapi guru pun juga tetap akan kita perhatikan, karena gurulah yang mengajar kepada kami punya anak-anak yang mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Jadi dua-dua ini kami akan mendukung untuk para guru ini fasilitas mereka juga tetap kita akan memberikan kontribusi untuk mereka agar mereka bisa memberikan pendidik kita, anak-anak kita regenerasi yang baik, dan guru-guru itu adalah profesional. Iya, itu juga kita akan melihat bagaimana untuk guru yang baik untuk bisa mendidik kita punya regenerasi yang akan datang. Jadi guru yang baik tetap kita akan perhatikan dan berikan kontribusi untuk mereka supaya mereka bisa, itu salah satu untuk mendidik. Kemudian fasilitas sekolah ini tetap kita akan melihat untuk melengkapi semua fasilitas yang lengkap. Sekarang ini kan dunia IT. Iya, kalau bisa ke depan sekolah-sekolah itu sudah harus mulai dari komputernya. Kita buka, kita akan bantu untuk mereka supaya mulai dari tingkat yang terendah, dari tingkat SMP ya, kalau setara lah dengan itu, tingkat SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi kita akan. Dan saya ada salah satu program yang kita sudah buat untuk pendidikan, bahwa kalau apabila kami dua terpilih, saya rencana saya akan buka salah satu barak panjang untuk di setiap kabupaten untuk pelatihan komputer. Karena itu juga salah satu kelemahan untuk kita anak-anak, bagaimana mereka bisa mengenal dari dunia IT-nya dengan berikan pelatihan-pelatihan di situ. Ya, kemudian mereka dilihat, pemerintah punya tugas untuk melihat itu untuk khusus untuk pelatihan untuk anak-anak kita. Kemudian juga rencana kami ke depan juga ada, kami akan bangunkan BLK ini untuk anak yang tidak putus sekolah.
Ya, mereka juga ada punya lapangan kerjanya. Berikan pelatihan dengan itu, pemerintah punya urusan untuk mendukung mereka. Kemudian ya supaya mereka itu punya ada bekal untuk keterampilan untuk bisa mereka mengolah sesuai dengan keterampilan itu untuk sumber daya alam yang ada, mereka bisa mengolah itu. Karena kekurangan itulah yang membuat sekarang ini jadi kalau tidak ada punya bekal terhadap keterampilan, sumber daya alam ada tetapi dia mau buat bagaimana? Ya nonton aja. Ya, ini untuk ini kita mau memberikan dorongan untuk kita punya masyarakat, terutama anak-anak sekolah untuk lebih beraktif dalam dunia IT-nya itu. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini tetap kami akan dorong. Itu faktor utama. Rencana saya dalam program kami itu bahwa kami akan dorong untuk para kesehatan, terutama para dokter-dokter ini. Ya, dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian kami juga dorong untuk para dokter-dokter yang ahli-ahli ya, masing-masing punya bidang itu. Terutama kita lihat kondisi kita yang ada di Provinsi Papua Selatan ini, dokter-dokter ahli ini kan kita masih kurang. Perlu kita akan dorongkan untuk dokter-dokter itu dulu, manusianya juga kita persiapkan. Terus nanti kita akan bangun puskesmas sekaligus dengan pelayanan yang sangat memuaskan untuk para dokter ini. Karena saya juga salah satu dokter yang melayani saya sangat luar biasa. Karena itu walaupun dia tidak, tapi inilah kemanusiaan yang mereka sangat utamakan, bukan dari segi lain, tetapi inilah yang menjadi patokan untuk pribadi saya, dari pengalaman diri saya. Makanya untuk ke depan, untuk para dokter dan para mantri dan para suster-suster, tetap kami akan dorong dan memberikan sumbangsi yang sangat memuaskan untuk sesuai dengan hasil kerjanya. Baik. Apa program Darius Yusak Yaluo terhadap orang asli Papua? Baik, terima kasih. Ya, untuk orang asli Papua, ini kan ada BUMD dengan itu tetap kami akan dorong. Terutama masyarakat kita orang asli Papua akan memberikan bantuan untuk mereka sesuai dengan apa yang orang mau usahakan, tetap kami akan dorong untuk mereka, mulai dari usaha yang kecil hingga yang besar. Terutama juga kita saudara-saudara yang pengusaha-pengusaha kecil ini, yang CV-CV ini, ya tetap juga kami akan dorong mereka. Karena itu adalah salah satu untuk karena itu yang isu-isu yang mereka sering. Saya salah satu pensiunan dari PU Provinsi Papua Selatan kemarin tanggal 30 Januari kemarin. Saya merasakan hal itu di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Betapa saudara-saudara saya, orang asli Papua, datang dengan surat sepanggal itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka pulang dengan kesal. Nah, inilah salah satu pertanyaan saya sangat mendukung bahwa besok untuk ke depan ini, apabila kami dua terpilih, kami tetap akan dorong, mulai dari pengusaha-pengusaha orang OAP yang kecil, hingga masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetap kami akan bantu mereka sesuai dengan jenis usaha apa yang mereka mau usaha untuk meningkatkan ekonomi mereka di keluarganya masing-masing. Baik, Pak Darius, kita tahu bahwa orang asli Papua, khususnya mama-mama kita ini, banyak yang melakukan usaha UMKM untuk menunjang kehidupannya. Kalau Yusak Yaluo dan Darius Goewilong terpilih, bagaimana program atau strategi Anda khususnya buat UMKM kita yang orang asli Papua? Iya, ini kami juga ada punya program untuk khusus untuk ibu-ibu mama Papua ya. Iya, yang pertama sekali ini kita akan melakukan pendataan. Ya, pendataan ini tujuannya untuk kita memberikan sosialisasi dulu, karena bantuan yang kita sering pemerintah kabupaten sudah pernah lakukan itu, tetapi karena tidak ada sosialisasi tentang bagaimana penggunaan dana dan hasil-hasil mereka mau dikemanakan, ya itulah yang nanti kami akan lakukan. Kami akan buka satu sistem yang bagaimana cara untuk kita memberikan bekal itu dulu. Setelah itu baru kita bisa memberikan bantuan untuk mereka, sehingga mereka bisa manfaatkan bantuan-bantuan itu dengan baik apabila sudah ada simulasi tentang bagaimana cara penggunaannya, terus
pemasarannya kemana-kemana begitu. Ya, itulah tugas kita nanti, kita dengan dinas yang berkaitan. Kita akan lewat dinas yang berkaitan yang menangani tentang UMKM ini khusus untuk kita punya saudara-saudara. Ya, karena kan kita lihat satu kelemahan besar untuk kita punya itu, kita tidak memberikan. Salah satu contoh, ya ini sudah pernah terjadi ini. Ya, bengkel kampung yang pernah kabupaten waktu itu Bapak Romanus Bupati. Apa yang terjadi? Ya karena ini tidak diberikan pelatihan dan tidak memberikan sosialisasi kepada saudara-saudara sampai hingga dengan bantuannya seperti apa untuk mereka harus didorong untuk supaya mereka bisa buka bengkel-bengkel kampung itu. Ya, itu yang terputus. Padahal itu bagus sekali untuk membantu saudara-saudara kita orang OHP yang ada di kampung-kampung. Karena sekarang ini kan dunia motor ini dan segala macam ini kan sampai dengan komputernya itu sangat sudah menyebar kemana-mana begitu. Tapi apa yang terjadi? Rusak ya sudah. Siapa yang mau perbaiki? Nah, justru inilah yang kita akan mendorong supaya kita membekali kita saudara-saudara ini sehingga barang yang pemerintah membantu mereka itu supaya ada nilainya, ada nilai tambahnya untuk mereka. Di mana dari yang tidak bisa usaha kita memberikan bantuan ini hingga dia bisa usaha. Proses pengolahan yang dia tidak tahu supaya dia bisa mengolah apabila dia didukung dengan memberikan sosialisasi dari pihak pemerintah. Itulah tugas kita dari pemerintah. Ya. Jadi apabila kami terpilih, ada dinas-dinas yang kami akan memberikan untuk supaya mereka yang tangani itu untuk menangani khusus kami punya saudara-saudara untuk orang asli Papua. Ya, juga kita tidak terlupakan. Ya, saudara kita dari Nusantara. Ini juga adalah bagian dari orang Papua yang hidup di tanah Papua ini, khusus untuk kita di Provinsi Papua, ya Papua Selatan ini. Ya, nanti kita akan lihat. Karena ada dua dana yang nanti akan kita porsikan mereka. Ada dana otsus, yaitu khusus untuk orang asli Papua. APBD, yaitu untuk orang Nusantara kita yang lainnya. Sehingga tidak saling iri hati tidak, sehingga porsi ini semua harus merata. Ya. Baik, Pak Darius, menyangkut kehidupan kita di wilayah selatan Papua. Kita tahu segala suku bangsa hidup rukun damai di tanah Anihma ini. Jika Darius dan Yusak terpilih, bagaimana Anda berdua menjaga keselarasan hidup di antara seluruh suku bangsa yang hidup berdampingan dan damai di wilayah selatan Papua ini, Pak Darius? Iya, ada satu moto yang melahirkan untuk Provinsi Papua Selatan, yaitu Isakot BKY, Isakot KY, satu hati, satu tujuan. Makna inilah yang membuat akhirnya kita menciptakan yaitu Istana Damai. Ya, Istana Damai ini sudah merangkul dari seluruh bangsa dari mana yang mau datang, tetap Isakotnya itu tetap melekat pada jiwa orang Papua Selatan itu. Jadi untuk ke depan ini kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena itulah yang membuat akhirnya di Papua Selatan ini selalu hidup rukun dan damai. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang Papua lainnya tidak seperti. Ya, jadi untuk ke depan tetap kita akan bangun komunikasi antar agama, antar pemerintah, antar LSM, tokoh agama, tokoh adat. Ya, itu ada sistemnya nanti kita akan bangun untuk lebih mengeratkan supaya tidak terjadi geng antara satu dengan yang lainnya. Tetap kita akan jaga keutuhan. Keutuhan inilah yang membuat akhirnya orang bisa damai. Kalau tidak jaga, tetap orang akan tidak nyaman di negerinya itu. Makanya untuk ke depan tetap kita akan menjaga apa yang kita sudah menggarisbawahi dengan moto kita, tetap kita akan jaga. Karena itu di dalam negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, itu sudah menjadi patokan untuk kita bahwa Istana Damai itu perlu dijaga. Karena itu adalah salah satu kerangka hidup manusia. Kalau mau hidup damai harus menjadi hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
salah satu, kalau mata rantai putus, untuk nyambung itu susah. Makanya supaya mata rantai ini jangan terputus, untuk ke depan itu tetap kita akan mendorong supaya ikatan-ikatan kekeluargaan kita ini selalu berjalan dengan baik. Sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan ke depan untuk Papua Selatan ke depan. Satu saja, Papua Selatan ini kita baru mulai bentuk kerangkanya. Kita belum tahu ke depannya. Untuk itu kita taruh batu landasan pertama dengan penuh kedamaian. Inilah yang menjadi dasar untuk kita supaya ke depan regenerasi yang akan datang itu mereka bekerja itu dengan penuh aman di negeri Papua Selatan ini. Baik, Pak Darus, kita tahu sumber daya bukan hanya sumber daya alam, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Pemuda juga merupakan sebuah sumber daya untuk menggerakkan aktivitas pembangunan di daerah. Apa program Anda untuk kaum pemuda kita dan juga untuk potensi olahraga kita yang ada di Papua Selatan? Ya, terima kasih. Saya kemarin sore ada undangan dari para muda-mudi, khusus untuk mahasiswa bersama dengan muda-mudi untuk baik OAP dan Nusantaranya. Kemarin saya diundang. Mereka juga ada minta seperti apa yang pertanyakan. Ya, untuk ke depan ini kami juga akan dorong terutama dengan olahraga. Olahraga tetap kita akan buka pertandingan-pertandingan juga. Ya, tetap kita akan buka. Kemudian bakat-bakat kita ini sebenarnya itu yang menjadi dasar untuk kita punya anak muda supaya tidak terjadi masalah-masalah yang sering ada terjadi di sekitar kota Merauke ini. Ya, itu tetap kita akan dorong. Terus kita juga akan buka tempat-tempat hiburan mereka. Ya, untuk mereka bisa rekreasi. Ya, seperti salah satunya yang 1000 Musamus ini yang ada di Salor sekarang ini. Ya, kebetulan ke depan ini kan pusat pemerintahan di Salor ini untuk khusus untuk Provinsi Papua Selatan. Saya ada punya iming-iming untuk membangun untuk tempat-tempat rekreasi untuk anak-anak muda dengan perpustakaan-perpustakaan. Ya, supaya anak-anak kita ini sambil belajar, sambil olahraga, mereka ada punya perpustakaan itu juga untuk bagaimana meningkatkan mulai dari budaya, kebudayaan kita, apa-apa yang ada dari semua suku-suku yang ada sampai dengan Nusantaranya. Ya, karena ini pengalaman yang saya lihat di Kebun Raya Bogor. Di situ ada semua suku yang ada dibangun dengan dorong punya ciri khas rumahnya masing-masing. Itu tujuannya untuk itu, supaya mereka datang untuk bisa mau belajar, ada yang sambil olahraga dan segala macam. Mungkin itu yang nanti saya coba kalau apabila terpilih di Salor ini saya mau kembangkan. Ini salah satu yang bagus sekali untuk kita punya regenerasi yang akan datang. Kemudian untuk saya lihat ini yang motor-motor yang itu juga nanti kita akan aktifkan supaya regenerasi ini punya ada kesibukan begitu. Baik, Pak Darius, terkait hari Rabu 27 November 2024. Apa ajakan atau seruan politik Anda kepada seluruh masyarakat di Papua Selatan? Silakan Pak Darius. Iya, tanggal 27 ini adalah hari bersejarah untuk seluruh Papua Selatan ini. Iya, inilah penentuan nasib untuk Papua Selatan. Jangan sampai salah sebab dan akibat juga untuk regenerasi yang akan datang. Ini yang menjadi dasar untuk kita, bahwa penentuan di tanggal 27 November itu sesuai dengan undang-undang 21 dan nomor 8 PPKPU. Di situ kan ada menyatakan wakil gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Di sini pencalonan ini kami saya dengan Yusak Yalu adalah orang asli Papua. Saya mengajak untuk seluruh para pemilih untuk 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan ini. Ya,
marilah melihat diri. Siapakah diri orang Papua Selatan? Dan siapakah diri orang asli Papua? Jadi kami mengajak untuk seluruh agar mulai melihat apa sebenarnya inti dari orang asli Papua. Dan ini adalah, kami dua ini adalah orang asli Papua mau meletakkan batu sebagai landasan untuk regenerasi yang akan datang. Kalau sampai ini tersirat untuk ke depan ini, kami tidak tahu nasib untuk Papua Selatan ini ke depan ini seperti apa. Jadi terima kasih untuk para pendukung, tim, relawan, dan masyarakat untuk Papua Selatan. Semoga apa yang kamu idam-idamkan untuk Provinsi Papua Selatan, marilah kita melihat supaya ke depan jangan sampai ada penuh kesalahan apabila salah terpilih. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk saudara-saudaraku dari media RRI Merauke ini, untuk saudara-saudaraku yang ada di pelosok tanah air Papua Selatan ini. Salam saya dari Darius Gewilong Gepse, calon gubernur Papua Selatan, dan saudaraku saya yang mendampingi saya, Yusak Yaluo, mantan Bupati Bovendigul. Tidak terlupakan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan terima kasih inilah yang membuat jadi dorongan untuk seluruh masyarakat. Satu yang saya mau pesan untuk saudara-saudaraku Nusantara, saya dengan Yusak Yaluo, kami tidak minta apa-apa untuk saudara-saudaraku. Dari meja ini kami mau menyampaikan, kami minta hanya bapak-bapak dan ibu-ibu saudara Nusantara mau memberikan ucapan terima kasih saja untuk kami dua. Kami tidak minta apa-apa untuk saudara-saudaraku, untuk negeri tanah datar ini, Papua Selatan ini. Kami dua hanya meminta sebagai tanda kehormatan untuk kami dua, rasa terima kasih untuk saudara-saudaraku. Itu saja. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, demikian penyampaian visi, misi maupun program dari calon Gubernur Papua Selatan nomor urut 1, Darius Gewilong Gepse Yusak Yaluo. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.